Hijrah. Iya. Nah, Kenapa? ini ngeri nih. Ini. Masalahnya gue sampai sekarang belum hijrah. Oh, iya, emang belum hijrah. Kenapa bisa kayak gitu? Gue nih sekarang lagi belajar tobat. Jadi belum sampai pada stage hijrah. Jadi orang Indonesia ini suka hiperbola. Hijrah, hijrah, hijrah. Pala lu hijrah. Tobat aja belum kok hijrah. Ya kan? Sekarang tunjukin ke gua satu orang aja di Indonesia yang sudah betul-betul bertaubat. Coba, siapa coba? Ada nggak? Belum ada gue lihat. Atau mungkin gue belum tahu. Tapi setahu gue, yang gue tahu gue belum lihat orang-orang yang betul-betul bertaubat. Gitu. Karena taubat itu tingkatannya ada 4. Kalau 4 itu lu kerjakan semua, baru lu disebut sebagai orang yang bertaubat. Taubatan nasuha namanya. Yang pertama menyesali perbuatan buruknya. Kalau kita ingat perbuatan buruk kita di masa lalu, kita nyesel nggak? Imam Ghazali mengatakan tanda penyesalan adalah keluarnya air mata. Pernah nggak lo lihat? Maksudnya gini, setiap kali kita teringat perbuatan tersebut, kita menyesal sehingga keluar air mata. Nah itu aja gue belum. Iya. Misalnya gue ingat dulu pernah berantem misalnya dulu. Waktu SMP gebukin orang gitu. Gue ingat nggak ada rasa menyesal nangis gitu. Nah, itu tandanya belum tobat. Misalnya lu dulu pernah nyolong ayam misalnya. Atau waktu SMP pernah bohongin orang tua, uang sekolah 6.000 bilangnya 10.000, 4.000 masuk kantong. Nangis nggak kalau inget itu? Atau yang cowok misalnya dulu pernah apa? Yang cowok pernah remes-remes sana remes sini misalnya. Kobel sana kobel sini. Kalau teringat nyesel nggak? Nggak. Rata-rata nggak nyesel, rata-rata malah aduh. Waktu itu kenapa gue nggak habisin juga? Nah gitu mah. Kenapa gue nggak eksekusi aja? Kan di motor bisa tuh. Nah, itu gimana mau dibilang tobat? Nyesel aja belum. Satu, kalau kita udah menyesal, kita tetap belum disebut tobat kecuali melakukan yang step yang kedua. Pertama menyesal, yang kedua tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulanginya lagi. Ini juga susah. Nah, ini kadang-kadang tahun depan diulangin lagi. Kadang-kadang 2 tahun kemudian diulangin lagi. Contohnya misalnya kan, ada yang semangat berhenti ngeband, gitarnya dibakar, drum dibakar, studio dibakar, semua dibakar. 3 tahun kemudian gak punya duit, ngeband lagi. Gue bilang nggak usah bakar-bakar, gue bilang slow aja. Daripada nanti lu nelen ludah lu sendiri kan repot. Kalau gua gitar gua dulu gua buang ke danau gitu tuh. Iya. Akhirnya Lutfi Purgatori meneteskan air matanya. Ya mendingan kasih gua daripada. Loh zaman itu gitar susah loh nyari gitar. Tahun 93 susah nyari gitar. 97. Iya. Nyari gitar tuh susah. Adanya cuman Prince ya kan. Rolling zaman itu lu tahu sendiri. Terus apa lagi? Hijrah ya. Yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga apa namanya? Tadi pertama menyesali tidak mengulangi. Yang ketiga itu dia menggantinya dengan perbuatan baik. Misalnya lu pernah nyimeng di sini sambil minum-minum, main judi ya kan. Orang menyesal itu setelah orang tobat itu selain dia menyesal tidak mengulangi, dia mesti ganti dengan perbuatan baik di tempat yang sama. Lu di sini bikin judi apa segala macam, nah, besok lu datang ke sini dakwah di sini. Di Pondok Labu di pasar misalnya lu pernah dulu bikin aksi premanisme di situ, malak-malakin orang. Nah sekarang lu pergi pasar Pondok Labu dakwahin orang di situ. Nah, lu pernah di mana di Depok misalnya pacaran sama Fitri Octavia misalnya kan, sampai terjadi adegan asusila misalnya. Nah, pergi lagi ke Depok ya kan, panggil Husain Abdullah, nikahkan mereka. Nah itu penggantinya itu gitu.
misalnya, ya kan? Ya. Atau kita ganti selfie Ilyas. Nah, terus apalagi? Itu mengganti dengan perbuatan baik, ya kan? Yang keempat, baru disebut taubat nasuha kalau dia mengajak orang lain untuk meninggalkan perbuatan buruk yang sama. Misalnya lu tadinya peminum, lu nyesal, lu tidak minum lagi, kemudian minumannya lu ganti dengan air zam-zam misalnya. Biasanya minum alkohol, sekarang lu minum air nabis, air korma, ya, air jahe, air zam-zam misalnya kan, yang sunnah. Nah kemudian yang terakhir, lu ajak orang untuk meninggalkan minum, meninggalkan alkohol, meninggalkan mabok. Nah ini baru disebut taubat. Kalau udah empat ini dijalankan baru taubat. Nah sesudah taubat nanti baru hijrah. Hijrah ini waduh, ini levelnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukan level kayak kita. Ada gue lihat di TV tuh, ada artis baru 2 hari pakai jilbab, terus ditayangkan, oh si Fulanah binti Fulan barusan hijrah. Waduh. Jadi hiperbola. Ya. Jangan hiperbola lah, ya kan, biasa-biasa aja. Di Indonesia kan kacau. Orang bukan ustadz, bukan apa, dibilang kiai, Pak Kiai. Ya kan, udah pakai gamis, pakai sorban, langsung dipanggilnya kiai. Gua sendiri sering dipanggil kiai. Oh, assalamualaikum Pak Kiai. Marah ada yang panggil gua waliullah. Iya. Masya Allah, wali, digituin gua. Dalam hati gua, waduh, wali apa nih? Wali murid. Iya. Kalau wali murid iya. Anak gua sekolah kan. Nah, jadi jangan, boleh memuliakan orang boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh. Nggak apa. Jadi gini, gua startnya dapat hidayah itu sebenarnya waktu main sama Metallica. Waktu main sama satu panggung sama Metallica itu gue udah tahu bahwasanya musik ini bukan jalan hidup gua nih. Itu udah tahu itu. Itu tahun 93. Tahun 93. Dapat hidayahnya di situ, di Lebak Bulus itu. Tapi waktu itu gua nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, ini musik bukan jalan hidup gua nih. Confirm nih, bukan. Terus ngapain dong namanya? Bingung, orang nggak ada yang bimbing kan? Nggak kenal ustadz, nggak kenal ustazah, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya tetap ngeband jadinya, tapi di kepala udah galau. Wah ini nggak benar. Makanya album kedua, lagu pertamanya 11 Keys kan? Rukun iman, rukun Islam. Nah sebenarnya secara nggak sadar, Rotor itu udah memasukkan unsur Islam dalam musik metalnya sebenarnya. Malah kalau gue bilang di Indonesia band pertama yang bikin konten Islami dalam lirik lagunya ya Rotor sebenarnya. Itu 94 loh itu. Iya. Iya. Sebelum anak-anak metal lain gembar-gembor metal tauhid, metal apa, metal Islam, ya. Gue udah bikin tahun 94. Itu gara-gara pertama ya kegalauan itu, yang kedua pemicunya lagi gue ngelihat waktu itu Amerika Kuwait kan, Irak dikeroyok sama Amerika dan Kuwait. Nah, jadi gimana dong? Membela nggak bisa, membantuin nggak bisa, bisanya main musik. Ya udah bikin lagu. Itu bikinnya di Amerika lagu itu. Lagu berlirik Islami dibikinnya justru di Amerika. Yang saat itu sedang menggempur negara Islam. Negara Irak, iya. Padahal yang gempur Kuwait sama Irak kan itu. Kuwaitnya dibantu Amerika, Iraknya dibantu Rusia, kan gitu. Cuman ya gitu, gue nggak tahu apa-apa tentang Islam, taunya bikin lagu. Terus nggak tahu tentang apa yang gue mau ceritain coba. Yang gue mau tulis dalam lirik apa? Gue nggak tahu apa-apa tentang Islam, sama sekali nggak tahu. Akhirnya yang gue tahu cuma rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah itu gue translate jadi bahasa Inggris, jadi lirik, udah selesai.